Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra RKS, senang sekali saya Putri dapat menemani Anda lagi kali ini di RKS TV tentunya ya. Dan bincang-bincang kali ini saya sudah kedatangan tamu nih dari Forum Anak Kabupaten Pekalongan. Nah, kali ini kita mengangkat tema mengenai pernikahan di usia dini, Mitra RKS. Sebelum kita lanjut ya, saya mau mengajukan pertanyaan apa. Kita kenalan dulu deh sama teman-teman dari Forum Anak Kabupaten Pekalongan ya. Nah, ini yang pertama ada Irfan Bahtiar. Iya benar. Dari sekolah mana nih Irfan? Halo, aku Irfan Bahtiar dari Halo. SMA 1 Kesesi. SMA 1 Kesesi. Sama saya juga dari Kesesi ya. Nah, ini yang paling cantik ya. Ada Wiwit Triwilujeng. Iya, terus kan Dari SMA mana nih? dari SMA 1 ke Demuni. Dari SMA 1 ke Demuni ya. Lah rumahnya di Kedemuni atau di mana? Enggak dong, rumahnya di Bojong. Oh, di Bojong. Berarti dia cukup lagi jauh ya? Lagi jauh. Gimana kamu? Nggak apa-apa, cewek tapi strong ya. Harus Nah, ini yang ganteng yang kedua ini ada Joko Samkito ya. Samkiro Oh, Samkiro. Ada Joko Samkiro dari SMA mana nih? dari SMA Negeri 1 Kajen. Dari SMA Negeri 1 Kajen. Nah, pemirsa RKS TV, sebelum kita lanjut ya mengenai masalah yang mungkin timbul dari pernikahan dini, kita langsung tanya dulu deh, apa sih pernikahan dini itu? Pernikahan dini itu pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah usia 19 tahun. Karena menurut undang-undang pernikahan itu harus dilakukan pada usia di atas 19 tahun. Oke. Nah, ini dari pernikahan di usia dini tersebut ya. Kita kan lagi di masa pandemi COVID-19. Nah, ini kira-kira apa ya dari pandemi ini, ada nggak sih pengaruhnya terhadap pernikahan di usia dini? Oh, ada banget. Soalnya dari tahun sebelumnya itu kan 23.700 orang yang nikah dini. Nah, sekarang itu sampai 34.000. Jadi itu pengaruhnya tinggi sampai 1.000 per tahun. Berarti banyak banget ya. Iya. Oke deh. Lalu ya, kira-kira faktor apa saja sih yang mempengaruhi mungkin anak-anak itu melakukan pernikahan di usia dini? Kalau untuk faktor penyebabnya mungkin dari pertama faktor lingkungan. Biasanya anak itu melihat dari mungkin temannya sendiri yang nikah muda atau lihat di sosial media, film atau sinetron, itu pernikahan dini itu lancar-lancar aja, nggak ada Iya. dampaknya. Jadi mereka berpikiran bahwa pernikahan dini itu aman-aman aja. Terus yang kedua juga ada faktor karena kehamilan di luar nikah. Iya. Itu terjadi karena pergaulan bebas yang tidak didampingi dengan edukasi, sehingga mereka itu bergaul tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi. Terus ada faktor ekonomi juga. Iya. Karena pandemi COVID-19, jadi mungkin banyak orang tua yang kehilangan pekerjaannya, sehingga lebih memilih untuk menikahkan anaknya daripada melanjutkan anaknya untuk bersekolah. Iya. Padahal kalau solusinya nikah itu bukan solusi terbaik. Soalnya kalau nikah di usia dini itu berarti nambah masalah lagi. Iya, soalnya kan mungkin belum paham ya kayak Iya, gitu ya. belum Kadang bisa. mungkin mereka ngurus diri sendiri aja belum bisa, apalagi nanti ngurus suami dan juga ngurus anak. Nah, Iya. Mungkin seperti itu juga ya. Terus mungkin orang tua mungkin berpikirannya kalau misalnya melepas anak dengan menikah, udah tanggung jawabnya lepas, mungkin Iya. begitu. Ini ada lagi ya dari faktor-faktor juga yang mempengaruhi anak menikah di usia dini. Terus kira-kira ada nggak bahaya atau dampak dari anak yang melakukan menikah di usia dini seperti itu? Untuk dampak dari pernikahan usia dini tentunya ada. Contohnya adalah rentannya terjadinya kekerasan terhadap rumah tangga. Dan biasanya untuk korbannya itu adalah perempuan. Iya, pastinya. Yang lemah kayak gitu ya. Terus juga ada dampak lain yaitu pada kesehatan. Contohnya adalah kesehatan pada organ kelamin, trauma terhadap trauma seksual, lalu juga pendarahan, keguguran, bahkan yang paling parah adalah meninggalnya
ibu pada saat melahirkan. Lalu dampak yang lain adalah otomatis dengan pernikahan anak, maka masa kanak-kanaknya, masa tumbuh kembang, masa menuntut ilmu untuk ke jenjang yang lebih tingginya terenggut juga. Padahal seharusnya sebagai anak mereka masih memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu di bangku sekolah, bukannya malah menikah. Iya, benar sekali. Tidak ada yang mau menambahkan? Dampak dari itu kan ibu, berarti anak punya anak nanti. Iya, emang ya. Masa anak punya anak ya. Itu menambah angka kematian pada ibu melahirkan. Terus bisa juga anaknya nanti stunting. Iya ya, benar. Nanti tambah, bukannya tumbuh ke atas malah masih kecil. Iya, malah jadi permasalahan baru ya seperti itu. Ya, itu tadi belum bisa mengurus sendiri, masa mau mengurus orang lain seperti itu. Lalu ya, mungkin ada nggak kira-kira masalah yang akan dihadapi ya ketika terjadi pernikahan di usia dini? Masalah yang dihadapi pasti masalah finansial ya. Iya, tentunya itu pasti. Belum ijazahnya misal masih SMP, itu paling jadinya kuli bongkok kayak gitu, kerja serabutan. Iya. Jadi buat nafkahin itu mungkin masih kurang. Terus nanti kalau misal udah punya anak, karena masih sama-sama kecil, pemikirannya juga masih labil, jadi mungkin pola asuhnya nanti salah. Iya, benar banget. Mungkin juga karena umurnya juga masih muda, jadi malah nanti terjadi baby blues ya. Jadi mungkin nggak bisa ngurus anaknya, malah nanti jadi anaknya keurus, benci sama anaknya, itu bisa aja terjadi seperti itu. Kira ada yang mau menambahkan lagi mungkin teman-teman? Untuk masalah yang lainnya adalah masalah mental, karena anak sebagai anak muda yang mentalnya masih labil, iya, benar. pastinya masih sulit untuk mengambil keputusan, sehingga rentan terjadinya perceraian pada pernikahan usia anak. Padahal untuk menyelesaikan masalah itu seharusnya dibicarakan dengan baik-baik, bukannya malah langsung menceraikan saja. Mungkin karena saling egois ya, belum ada yang mau ngalah karena masih kecil juga, jadi akhirnya mengambil keputusan dengan perceraian seperti itu. Nah, kira-kira nih bagaimana ya caranya agar tidak terjadi pernikahan di usia dini? Untuk cara agar tidak terjadinya pernikahan di usia dini itu, yang pertama adalah masyarakat harus lebih paham tentang bahaya atau dampak negatif yang terjadi apabila adanya pernikahan dini. Lalu juga para orang tua harus lebih sadar akan pentingnya pendidikan. Ada lagi mungkin? Selain itu, untuk menghindari pernikahan dini, itu jangan pacaran-pacaran dulu, soalnya mungkin kan nanti ke arah yang nggak baik, malah jadi MBA kayak gitu. Mungkin mau ditambahkan lagi Irfan? Mungkin dari pihak pemerintah atau organisasi apa itu kayak mengadakan kampanye untuk jangan menikah di usia muda, karena banyak masalah yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini tersebut. Tambahan lagi mungkin? Kalau misalkan biasanya kan pernikahan dini terjadi karena adanya ekonomi yang kurang yang dimiliki orang tuanya, sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Nah, kalau dengan alasan itu masih bisa diatasi dengan cara mencari program-program bantuan dari pemerintah. Oh iya, ada juga. Ya, karena saat ini pemerintah sudah banyak sekali memiliki program yang dapat membantu anak-anak untuk melanjutkan pendidikannya. Contohnya seperti Dana BOS, Kartu Indonesia Pintar, dan juga banyak beasiswa-beasiswa untuk para siswa yang berprestasi. Mungkin ada tambahan lagi teman-teman? Di Kabupaten Pekalongan kan juga ada program kudu sekolah. Jadi daripada buat nikah, mending buat sekolah dulu aja. Jadi harus sekolah yang tinggi kayak gitu ya, berarti ya pemirsa RKS TV. Nah ini kan ada ya mungkin di beberapa daerah di Kabupaten Pekalongan, terutama yang di daerah dataran tinggi ini, biasanya mereka malah lulus SD langsung menikah seperti itu. Kira-kira menurut teman-teman nih ya, cara merubah mindset mereka itu kira-kira bagaimana sih agar tidak menikah di usia dini seperti itu? Kira-kira ini siapa dulu yang menjawab? Mungkin Wiwit? Wiwit yang paling cantik.
Caranya jangan ikutan sama temennya. Mungkin kan kalau temennya udah nikah nanti buru-buru, itu nggak usah. Mendingan cari beasiswa biar bisa lanjut ke misal universitas yang lebih tinggi. Terus juga kalau ijazahnya tinggi, itu cari kerja juga gampang. Iya, insya Allah ya seperti itu. Pokoknya harus mengejar cita-cita ya, mengejar mimpi kayak gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi teman-teman? Ya. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya, kita harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahayanya dari pernikahan usia anak. Nah, kebetulan Forum Anak juga memiliki program, yaitu program Jo Kawin Bocah, yang mengajak anak-anak untuk tidak melakukan pernikahan usia dini, melainkan melanjutkan pendidikannya terlebih dahulu. Nah, itu tadi Mitra RKS ya, dan juga pemirsa RKS TV. Bincang-bincang kita kali ini bersama dengan Forum Anak tentang pernikahan di usia dini. Nah, mungkin teman-teman nih ada pesan-pesan buat rekan-rekan yang lain yang masih di bawah umur atau apa ya, masih di bawah berapa tadi? 19 tahun ya? Nah, itu tadi biar enggak menikah di usia dini. Kira-kira apa nih pesan-pesannya buat teman-teman? Mungkin siapa dulu, Irfan, Joko, atau siapa nih dulu? Siapa ya? Siapa dulu? Joko mungkin? Pesannya harus tetap semangat, walaupun ada masalah seperti keuangan atau masalah yang lainnya, kita harus tetap percaya bahwa akan ada jalan, dan jangan sampai kita memilih untuk melakukan pernikahan dini, karena dengan pernikahan dini mungkin tidak akan menyelesaikan masalah, namun malah akan menambah masalah di kehidupan yang akan datang. Terus Wiwit? Menikah di bawah 19 tahun, mikir-mikir dulu deh, mendingan sekolah. Mendingan sekolah ya, jangan pacaran. Dari Irfan mungkin nih, apa pesannya mungkin tetap semangat sekolah walaupun sekarang ini masih masa pandemi, tapi manfaat dari sekolah tersebut kan bakalnya kita yang dapetin, jadi tetap semangat. Tetap semangat berarti ya, Mitra RKS. Nah, itu tadi ya pemirsa RKS TV, jangan sampai menikah di usia dini, karena kalau misalnya mental belum siap dan mungkin finansial dan lain sebagainya belum siap, nantinya malah akan menimbulkan masalah baru seperti itu. Terus juga bagi orang tua jangan memaksakan anak ya untuk menikah di usia dini, harus bisa mensupport anak kayak gitu biar bisa mencapai cita-citanya seperti itu ya. Nah, terima kasih ya teman-teman ya udah mau main kesini. Sama-sama. Jadi jangan bosan-bosan, main terus kesini kayak gitu ya, bagi-bagi informasi. Nah, Mitra RKS dan juga pemirsa RKS TV, itu tadi ya bincang-bincang kita bersama dengan Forum Anak mengenai pernikahan di usia dini. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda, dan nantikan lagi bincang-bincang kita yang lainnya di edisi podcast kita selanjutnya. Dan saya Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.